Amerika Serikat mulai meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan memperluas blokade maritim hingga ke berbagai wilayah di dunia. Iran menjawab ancaman Amerika Serikat dan Israel yang akan memperluas blokade ekonomi dan militer. Iran mengklaim bahwa pasukan militernya berhasil mempertahankan keunggulannya sepanjang konflik bersenjata berlangsung. We intend to conduct the boarding of your vessel. Militer Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak berbendera Guyana, Majestic X, di Samudra Hindia. Penyitaan dilakukan karena kapal tersebut diklaim AS menyelundupkan minyak mentah Iran yang melanggar sanksi AS. Amerika Serikat mulai meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan memperluas blokade maritim hingga ke berbagai wilayah dunia. Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, menegaskan tidak ada kapal yang dapat berlayar dari Selat Hormuz menuju wilayah manapun di dunia tanpa pengawasan Angkatan Laut AS. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control, nothing in, nothing out. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. Upaya Amerika Serikat untuk memperkuat tekanan ekonomi dan militer kepada Iran mendapat dukungan dari Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan jika pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran dan Lebanon. שנשנה את פני המזרח התיכון, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. קודם כל באיראן, הייתה לי שיחה מצוינת עם הנשיא טראמפ. הוא לוחץ את איראן חזק מאוד, גם כלכלית וגם צבאית, ואנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא. Iran menjawab ancaman Amerika Serikat dan Israel yang akan memperluas blokade ekonomi dan militer. Kementerian Pertahanan Iran mengklaim bahwa sebagian besar kemampuan rudal miliknya sama sekali belum dikerahkan selama peperangan melawan Amerika Serikat dan Israel. Iran mengklaim bahwa pasukan militernya berhasil mempertahankan keunggulannya sepanjang konflik bersenjata berlangsung. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Reza Talalinik, bilang sebagian besar kemampuan rudal Iran masih belum digunakan. Kapasitas rudal adalah hasil dari 25 tahun lebih investasi dan persiapan di industri pertahanan. Sehingga, meskipun beberapa fasilitas rusak, proses produksi dan dukungan tetap berlanjut di seluruh wilayah geografis negara. Di tengah perpanjangan gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, aksi blokade terjadi di Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat melakukan pengusiran, penyitaan, hingga penembakan ke sejumlah kapal tanker yang terafiliasi dengan Iran. Hal serupa juga dilakukan militer Iran yang memblokade sejumlah kapal milik Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya di kawasan Selat Hormuz. Pakar Timur Tengah Nasir Tamara bilang negosiasi tahap 2 antara Amerika Serikat dan Iran kemungkinan kecil terjadi. Pasalnya, Iran enggan bertemu dengan perwakilan dari Amerika Serikat. Meski demikian, Nasir menilai dialog antara Iran dan Amerika Serikat masih bisa terjadi karena Iran tidak memberikan banyak tuntutan. Berikut cuplikan dialog bersama pakar Timur Tengah Nasir Tamara dalam program Kompas Petang. Pak Nasir, kalau kita melihat pernyataan antara Amerika Serikat dan Iran yang masih bertolak belakang soal kemungkinan berjalannya negosiasi tahap kedua, Anda yakin bakal terlaksana di akhir pekan ini nggak? 50%. Karena Iran tidak mau bertemu dengan orang Amerika. Iran akan memberitahukan kepada penengah pemerintah Pakistan apa yang mereka maui, kemudian pesannya akan disampaikan langsung kepada wakil dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan, wakil Amerika Serikat akan menyampaikan pesan mereka kepada pemerintah Iran, perunding Iran melalui perantara dari penengah Pakistan. Kelihatannya itu yang akan terjadi, seperti juga pernah terjadi dalam meeting-meeting sebelumnya di Oman. Pak Nasir tadi, masih ada ruang kompromi nggak antara Amerika Serikat dengan Iran?
Iran ini tuntutannya tidak banyak. Pertama, Hormuz di bawah kendali kedaulatan Iran sepenuhnya. Karena bahkan sebelum penyerangan Amerika Serikat tanggal 28 Februari yang lalu, Selat Hormuz itu sudah terbuka untuk pelayaran seluruh dunia. Dan itu Iran ingin sepenuhnya kedaulatan di tangannya. Kedua, soal nuklir, Iran itu bersedia kan untuk mungkin jeda membangunnya. Mungkin pernah disebutkan 5 tahun, tapi Amerika maunya 25 tahun. Jadi kalau didapat kompromi kan itu bisa dikompromikan. Berikutnya, pembayaran pampasan. Itu juga jumlahnya aja mungkin yang harus dinegosiasikan. Berapa jumlahnya? Kalau Iran pinginnya 100% dari kerusakan-kerusakan. Kemudian soal soal misil. Saya rasa Iran tidak akan mau memberikan misilnya atau drone-nya kepada Amerika Serikat. Itu akan berat sekali buat mereka. Berikutnya, mereka juga akan minta supaya ada perjanjian dari Amerika Serikat tidak akan menyerang Iran untuk selama-lamanya. Dan untuk itu Iran akan meminta jaminan internasional. Saya rasa ada ruangan untuk berunding, cuma Iran itu tidak mau dia ditekan, dan dia tidak mau seperti pada pertemuan sebelumnya, orang Amerika datang di bawah wakil presiden, kemudian mereka langsung memberikan syarat-syarat 15 syarat itu, tanpa orang Iran diberi kesempatan untuk bicara. Tidak heran kalau mereka bangsa yang sangat menghormati adab dan sangat bangga pada diri mereka meninggalkan perundingan. Kalau sekali lagi ini terjadi, mereka akan juga meninggalkan perundingan. Itu yang saya rasa. Oke, kalau misalnya sebenarnya ruang kompromi itu masih ada, tapi dengan sikap Iran yang sebenarnya sudah skeptis, sudah menolak negosiasi, Amerika Serikat juga punya rekam jejak bersama dengan Israel. Betul-betul apakah mereka berdua, kedua pihak ini masih mau saling menegosiasikan syarat-syarat itu yang deadlock di perundingan sebelumnya? Dulu ya, Iran dalam keadaan yang lebih lemah. Sekarang Trump yang lebih lemah. Kenapa? Sekarang popularitasnya itu sudah cuma 30%, dari sebelumnya hampir 70%. Dan boleh dikata yang mendukung dia di sana sangat lemah, sangat sedikit. Lalu pihak Partai Demokrat dan juga sebagian dari orang-orang Republik juga udah bersiap-siap untuk meminta supaya Trump menghentikan peperangan ini. Jadi dukungan terhadap Trump itu yang lemah. Sedangkan di tanah airnya sendiri, Iran dukungan dari rakyatnya masih sangat kuat. Nasionalisme Iran, sebuah negara yang sangat tua, itu sudah terbukti. Dan mereka sudah terbukti bisa berperang 8 tahun. Apakah Amerika bisa perang 8 tahun? Itu yang masih kita saksikan. Dan Trump ini dalam sejarahnya, bisa dia sudah berjanji, tiba-tiba dia membokong, dia menyerang. Tanpa memberitahu terlebih dulu, itu udah tabiatnya Trump. Karena pada waktu perundingan sebelumnya di Oman, hampir ditandatangani. Tiba-tiba 28 Februari diserang bersama-sama Israel. Penyerangan yang sangat luar biasa dalam sejarah Amerika sesudah Perang Dunia Kedua. Tapi Iran memang kuat. Jadi itulah trauma-trauma kayak begitu menimbulkan ketidakpercayaan. Yang harus ditumbuhkan sekarang, apakah ada kepercayaan Iran terhadap Amerika Serikat? Apakah Pakistan bisa dipercaya? Oke. Karena Pakistan yang berusaha keras supaya ini berhasil. Karena kalau Pakistan berhasil, maka Pakistan akan dipuji seluruh dunia. Bisa aja mendapat hadiah Nobel gitu. Oke. Tapi sebaliknya kalau gagal, orang juga kehilangan kepercayaan terhadap Pakistan. Tapi Pakistan sudah mencoba berusaha. Para perunding Iran ini luar biasa hebatnya. Terjadi penembakan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghadiri acara makan malam koresponden Gedung Putih di Washington, D.C. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pejabat Gedung Putih dievakuasi pasukan pengamanan presiden setelah terjadi tembakan. Otoritas setempat menyatakan tembakan terjadi di luar ballroom lokasi Trump berada dan acara koresponden. Presiden Trump tidak terluka dan tidak lama kemudian memberikan pernyataan bahwa penembakan terjadi jauh dari lokasi dirinya dan pejabat Amerika Serikat lainnya. Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini.